Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di sini bareng Faye di Obor 13. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tidak kurang sesuatu apapun. Oke, untuk episode kali ini saya akan membawa lanjutannya untuk episode guru spiritual. Mari kita lanjutkan berikut ceritanya. Nah, setelah kemarin cerita episode kemarin tentang tawasulan berjalan seperti itu, kemudian dari situ saya mulai merasa terchallenge lah gitu kan, tentang mempertanyakan tentang keteguhan iman saya gitu kan. Ini suatu bentuk kontemplasi aja saya kepada diri saya sendiri. Jadi berpikir juga kan, masa sih cuman kayak digoda makhluk seperti itu bisa menggoyahkan iman kita gitu, sementara si AA sama kakak ipar saya aja gitu bisa anteng gitu baca sholawat tanpa terganggu oleh suara-suara dari makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Saya berpikiran terus gitu seperti itu, dan akhirnya saya ikut juga tuh ke kakak ipar saya untuk tawasulan lagi. Namun yang aneh, ketika tawasulan kedua ini saya nggak banyak bicara dan zikir yang banyak didawamkan waktu itu tentang tasbih gitu. Nah, singkat cerita ya prosesinya seperti diceritakan di episode sebelumnya gitu kan. Wudhu, sholat hajat dulu di situ. Malam itu kan jam 11 kita mulai sampai sekitaran jam 2 gitu kan. Namun yang aneh ketika momen baca tasbih itu gitu, ketika sedang khusyuk, di luar tuh kok berasa ada senyap gitu, tidak ada suara apapun gitu. Suara angin juga cuman berhembus pelan gitu. Desiran angin yang menggesek daun di pohon bambu juga tidak seribut seperti pertama kali saya ikut tawasulan gitu kan. Namun tiba-tiba di lubuk hati saya gitu kan, di perasaan saya kok ada perasaan yang aneh gitu kan. Itu pertama kali saya seumur hidup zikir sampai meneteskan air mata gitu. Begitu terharunya gitu. Namun tiba-tiba ada suatu perasaan kengerian yang sangat gitu di dalam diri saya, seolah-olah saya tuh takut mati gitu. Takut mati dalam artian saya takut mati dalam keadaan berdosa gitu, takut mati dalam keadaan kotor gitu. Di mana gitu perasaan saya, muka saya ketika menghadap Allah dengan kondisi yang tidak baik gitu. Sementara saya ini tempatnya salah gitu kan, biangnya maksiat lah gitu kan. Nah, perasaan itu campur aduk sampai bener-bener terharu tuh ketika tawasulan kedua. Nah, singkat cerita saya tidak bagikan pengalaman itu juga sama kakak ipar saya gitu. Itu saya keep aja gitu untuk diri sendiri. Nah, singkat cerita udah tuh setelah tawasul itu saya lebih banyak mengingat aja gitu kan tentang diri saya gitu dengan ibadah-ibadah saya yang tidak baik. Namun jika saya lihat-lihat ya, keakraban kakak ipar saya ini tuh dan si AA itu seperti sangat ibarat tangan tuh telunjuk sama jari tengah gitu, saking akrabnya gitu sih. Akhirnya kayak saya tuh ngelihat kayak kakak ipar saya tuh kayak ketergantungan gitu sama si AA gitu kan. Seperti ada satu cerita, saya pernah dengar momen-momen kakak ipar saya nelpon, bisa minta tolongin nggak katanya, kirimin dong doa buat bisa saya nagih utang nih biar gampang, ada PT anu nih bayarnya susah. Nah, FYI teman-teman, kakak saya waktu itu bisnisnya tuh di fiber optik. Nah, dia biasalah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, namun kan namanya perusahaan pembayarannya tuh tidak selalu lancar ya, pasti aja ada yang tersendat lah, itu banyak hal yang melatar belakangnya semua itu gitu kan. Lalu kemudian setiap dia curhat minta tolong sama si AA,
segala sesuatunya seperti mudah gitu bagi kakak ipar saya itu gitu, dengan bisnisnya itu gitu. Bahkan saya sebagai adik ipar yang menyaksikan gitu kesuksesan kakak saya tuh seperti itu gitu. Dari dia menikah, beli motor skutik biru, terus sampai beli mobil bekas sedan dulu, sampai beli mobil baru namanya MPV gitu kan. Itu tuh dalam waktu cuma 1 tahun saja gitu. Begitu pesatnya gitu bisnis kakak saya gitu. Bahkan kakak saya juga seperti mengamini gitu bahwa semenjak dekat sama si A itu urusan duniawi itu jadi seperti mudah katanya gitu kan. Seperti ya gampang aja buat dia gitu kan. Ya saya mah bersyukur aja sih, senang aja ya. Siapa sih nggak seneng gitu kan ngelihat saudara sendiri maju gitu usahanya, udah gitu kan. Singkat cerita, saya tidak begitu intens untuk tawasulan dan ritual dan sebagainya gitu kan, karena saya juga waktu itu sudah lulus kuliah dan mau mulai ke dunia pekerjaan, dunia kerja. Jadi nggak intens lagi lah, udah banyak nggak ikut lagi. Nah, singkat cerita, ada satu momen nih yang mungkin ini bisa dibilang sebuah anti klimaks ya dari semua cerita guru spiritual lagi, dan mungkin juga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi dalam memilih guru spiritual itu gitu kan. Ada kaidah-kaidahnya yang diajarkan agama gitu, cara memilih guru itu seperti apa yang baik buat kita tuh ada kalau di agama diajarkan gitu kan. Ya mungkin waktu itu kita tuh hanya keterbatasan ilmu gitu, jadi tidak menggali lebih lagi ke sana. Nah, kisahnya tuh seperti ini. Waktu itu tiba-tiba kakak ipar saya nelpon, bisa cariin duit nggak katanya. Duit apaan? Berhubung kan waktu itu calon istri saya dulu kerjanya kan di salah satu perbankan gitu kan. Nah dia kan sering berurusan lah kan sama duit. Nah permintaan dari kakak ipar saya itu waktu itu, tolong cariin duit 100.000 tapi yang nomor serinya 4 angka terakhirnya tuh sama katanya. Sama gimana ya, contoh lah HBX AB87777, nah kayak gitu. Nah usahakan 4 angka terakhirnya itu sesuai dengan naftu kita katanya. Dan waktu itu naftu saya itu gitu kan, angka tersebut gitu, dan saya nemu dan kakak juga saya cariin dan akhirnya juga dapet. Nah dan lebih beruntungnya lagi kakak saya waktu itu, saya tuh waktu itu sedang bisnis distro. Nah kebetulan ada teman saya yang bayar beli kaos banyak ke saya dan bayarnya itu pakai dolar. Ada $200 lah sekitar waktu itu gitu. Nah dan kebetulan di duit dolarnya itu angka belakang nomor serinya tuh sesuai dengan naftu ponakan saya gitu kan. Nah itu alangkah senangnya dong kakak ipar saya. Nah akhirnya kita berdua datanglah ke si AA gitu kan, sambil menunjukkan nih duitnya mau digimanain katanya. Nah kalau si AA bilangnya gini, ini duit nanti saya bakal pakai jampi-jampi katanya, dan saya jamin selama kalian simpan duit ini di dompet, kalian tuh nggak punya duit lah gitu kan. Kita mah waktu itu nerimanya iya aja gitu kan. Nah pas sudah gitu si AA melakukan ritual entah apa, kita balik tuh waktu itu. Nah singkat cerita, pas saya balik lagi sama kakak ipar saya ke situ, si AA ngasih duit ke saya lihat duit yang 100.000 yang serinya sama dengan naftu saya itu udah ditulis-tulisin raja tuh. Ya pokoknya taruh aja katanya di dompet, saya jamin bahwa kamu nanti nggak akan pernah punya duit. Padahal kalau dilihat sama logika masuk akal sih, kan ini duit tinggal selembar lagi, berarti emang bener nggak akan pernah habis gitu kan di dompet gitu kan. Nah lalu yang lebih anehnya lagi, saat itu saya baru melihat momen kekecewaan dari raut muka kakak saya ketika ditanya tentang duitnya kakak saya kemana. Dia bilang gini, aduh maaf Haji, semalam tuh saya lagi ngerjain ngerajah nih untuk duit ini, tiba-tiba saya terkantuk dan duit itu seperti terbang katanya, melesat ke angkasa katanya. Dari situ saya nggak sempet nangkep itu duit.
ya mungkin katanya itu tuh karena banyak yang syirik saking kuatnya ini doa gitu kan. Kakak saya juga udah ya gimana lagi, mungkin ya dia sedikit memasrahkan juga gitu. Namun di sisi lain kakak saya masih berusaha untuk mempercayai gitu kan omongan guru spiritual, apalagi yang selama ini dia lakukan juga berefek gitu ke kakak saya itu gitu kan. Nah singkat cerita, si AA itu lagi ngebangun rumah yang lebih besar di samping rumahnya itu gitu. Yang tadinya rumah kayu dan di sebelahnya tuh rumah dari tembok gitu, tembok semen bata kayak gitulah. Emang bentuknya juga pun bagus gitu kan. Saya sempat tanda tanya ya, bahkan bisa jadi waktu itu saya memberi pemikiran positif kepada diri saya, jangan-jangan si A pun bisa maju seperti ini juga disupport oleh kakak saya gitu sebagai bentuk rasa terima kasih gitu kan. Nah ternyata yang paling membagongkannya adalah waktu itu kan rumahnya tuh belum jadi. Nah tiba-tiba kakak saya bertanya nih ke yang kerja di situ yang lagi pasang kusen. Terus dia tanya, ini si A beli kusen di mana katanya. Ya, si pekerja itu nunjukin di anu bang katanya, berapa nilainya. Dan ketika dijawab nilainya berapa, nilainya itu sama dengan kurs dolar pada waktu itu gitu. Kebayangkan maksudnya teman-teman? Jadi nilai tukar rupiah saat itu sesuai dengan nilai kurs yang dibelikan untuk bahan baku kusen itu. Akhirnya kakak saya seperti mulai kayak mencari pembenaran gitu kan. Saya juga sama, tidak menyalahkan beliau gitu kan. Ya itu mah ya gimana gitu kan, saya juga nggak di luar kemampuan saya. Cuman dari situ juga saya udah makin makin ngerasa kayaknya ini ada sesuatu yang gak bener deh gitu kan. Ada gitu kan. Belum lagi kan saya sering dengerin kalau di malam-malam tuh di radio suka ada pemutaran wayang golek. Nah saya ingat dalangnya itu sempet bilang bahwa hati-hati, zaman sekarang itu ada orang-orang yang memalsukan ayat-ayat Tuhan demi kepentingan pribadinya, menjual ayat-ayat Tuhan demi kekayaan dirinya gitulah. Ya intinya mah seperti itu gitu kan. Jadi ustadz berbalut dukun itu tuh ada gitu kan, dan tujuannya tuh bukan karena ibadah gitu, itu tujuannya emang nyari duit gitu kan. Bahkan sempet beberapa oknum itu seperti dibongkar dulu, ingat kasusnya dulu ketika pesulap merah membongkar, ya mungkin gak jauh seperti itulah. Cuman saya nggak mau berbicara panjang lagi masalah itu gitu kan. Nah kemudian saya sering nanya-nanya juga sama kakak ipar tentang hal apa aja sih yang udah dilakuin sama si AA gitu, yang emang bener kejadian atau apa gitu. Cuman kakak saya mungkin waktu itu tuh nggak terlalu nggak terlalu terbuka ke saya, karena dia juga gengsi dong, malu gitu kan. Dia ngajak saya untuk berguru, gurunya malah seperti itu gitu kan. Itu tuh baru hal-hal kecil aja gitu kan. Lalu kan berhubung saya suka bersosialisasi gitu kan di kampung, nah saya ceritalah pengalaman spiritual saya gitu kan ke tetangga yang punya warung itu. Nah si punya warung itu seperti tertarik gitu kan, ayo dong gitu, ikutlah kapan-kapan ke sana, ayo lah. Saya kenalin, udah dikenalin, ya udahlah, saya nggak tahu terjadi apa gitu di antara mereka gitu kan. Saya nggak banyak ikut campur dulu karena udah keburu kerja juga dulu tuh di Bandung. Nah jadi komunikasi itu antara mereka dan saya juga nggak tahu si penjaga tetangga saya yang jualan itu, yang punya warung itu ngajak temennya juga untuk ritual atau apa, saya nggak tahu. Cuman akhir-akhir ini makin terkuak gitu apa yang terjadi di sana gitu. Salah satunya saya baru tahu bahwa dulu katanya kakak saya itu ketika usahanya sedang puncak-puncaknya sempat menawarkan untuk si AA berangkat umroh katanya. Cuman saat itu si AA menolak gitu kan. Padahal untuk orang yang agamanya kuat, dapat panggilan untuk ibadah ke tanah suci, siapa yang nggak mau sih gitu kan. Nah kakak saya juga sempat berpikiran ini jangan-jangan ada yang salah nih dengan si AA katanya gitu. Cuman kakak saya tidak terlalu mengiyakan firasat negatifnya itu karena masih berpikiran ya nggak mungkin lah si A seperti itu gitu ya, tetap positif lah, berhusnuzon gitu kan.
Lalu kemudian saya juga dengar kabar ternyata kakak saya itu membeli sebidang tanah di rumah, di dekat rumah si AA untuk si AA kelola gitu. Jadi prinsipnya kakak ipar saya itu ya udah, kalau kita mau maju bareng aja sekalian, jangan enaknya aja gitu. Padahal takutnya gitu, yang ditakutkan kakak saya aja terus yang disupport. Nah si ustadznya ini malah kesulitan sendiri gitu, si AA itu gitu kan. Akhirnya kakak saya beli tanah, dikelola untuk ditanamin jahe, hasilnya dibagi-bagi gitu kan. Sempat berpikiran juga waktu itu, jangan-jangan si AA bisa ngebangun rumahnya itu dari tanah yang yang dikelola oleh si AA ini gitu kan. Nah singkat cerita baru terkuak tuh akhir-akhir ini. Dan yang lebih parahnya lagi, katanya sempat ada ritual untuk penggandaan uang. Nah bentuk ritualnya itu, si AA itu menyuruh ke kakak ipar saya buat nyusunin uang 100.000 selembar kertas HPS sampai penuh katanya. Lalu di malam tertentu kita zikir bareng-bareng gitu kan katanya. Tapi sebelum zikir harus membeli sebuah persyaratan, beli minyak wewangian yang konon katanya itu tuh impor dari Arab dan minyaknya tuh mahal, entah berapalah si kakak ipar saya juga tidak cerita nilainya yang dia keluarkan saat itu gitu. Cuman saya mulai berpikiran, jangan-jangan ini modusnya dia untuk memperoleh duit tuh caranya seperti itu, jual-jual barang klinik dengan sugesti yang gak masuk akal, sehingga orang-orang percaya gitu bahwa untuk mengeluarkan seperti itu harus ada yang dikorbankan, yaitu itu gitu, untuk membelikan persyaratannya. Nah, singkat cerita, kakak saya melakukan ritual itu. Mereka zikir malam-malam gitu kan. Nah si duit yang udah ditempel di kertas HPS-nya itu dia simpen di atas di dalam dus Indomie itu, disimpan dus Indomie tadinya di bawah. Nah dia zikir malam-malam di sebuah ruangan katanya di rumahnya. Dan ketika di tengah-tengah zikir, mereka lihat bareng-bareng, dan si dus Indominya tuh seperti seperti ngangkat gitu keluar, seperti kayak ada uangnya gitu. Bahkan ketika diangkat pun berat gitu kan. Nah sudah gitu ayo kita mulai zikir lagi gitu, karena semua tuh zikir semua dengan waktu yang sangat lama. Kebayang lah pokoknya kalau sekali tawasul pun saya selalu ngerasa sampai panas gitu kan pinggang gitu kan, apalagi ini gitu. Saya nggak tahu lah proses ritualnya seperti apa waktu itu gitu kan. Nah akhirnya selesai itu zikir itu, dan dilihat si dus Indominya tuh masih berat gitu kan. Wah kayaknya berhasil nih, uangnya banyak nih. Semua juga mengamini gitu, sepertinya si A ini emang punya ilmu kesana gitu kan saat itu gitu kan. Cuman sesudah zikir nggak jelas itu gitu kan, si A ngajakin keluar, katanya keluar dulu yuk katanya, nanti kita tunggu aja, kalau sampai pagi ini tetap seperti ini itu rezeki kita, namun jika ini kembali seperti semula alias kosong aja, itu bukan rezeki kita, berarti itu ada yang ganggu lah dari makhluk-makhluk sekitar, dan zikir kita itu belum di tahapan yang seharusnya gitu untuk bisa mengambil uang dari alam gaib gitu modusnya. Dan ternyata seperti yang sudah terprediksi sebelumnya, ketika pagi-pagi dibuka dus itu dan dus itu kosong. Akhirnya semenjak itu kakak saya juga sudah mulai menduga gitu kan, ada sesuatu nih yang salah dengan orang ini gitu kan. Kalau dari versi kakak ipar saya sih bilangnya mungkin dia diburu-buru kebutuhan untuk segala menyelesaikan rumah gitu, sehingga dia melakukan apa saja biar rumahnya cepat selesai gitu kan. Terus dia jadi seperti itu karena mungkin bisa jadi iri atau ya masa katanya yang dia tunjukin kaya raya tapi gua enggak gitu kan, ya mungkin ada sifat kesana juga gitu kan. Nah cuman yang aneh ketika kakak saya sedang di puncak bisnisnya, dia umroh, dia nggak mau berangkat. Nah udahlah, dari situ kakak saya tuh udah tidak pernah pergi mengaji lagi ke dia gitu kan. Nah singkat cerita, saya sering mendengarkan kajian lewat ceramah-ceramah ustadz yang bener ya gitu. Ternyata modus seperti itu ada gitu kan. Itu pun bahkan saya
bersinggungan dengan orang-orang yang ngemodus seperti itu tuh bukan pertama kali gitu. Bahkan saya ada seorang narasumber saya yang dicap pelakor tuh sering bersinggungan dengan cerita-cerita mistis seperti itu. Mungkin saya akan ceritakan juga di episode yang lain tentang itu. Nah, singkat cerita, saya tidak tahu tuh, ternyata teman saya yang penjaga warung itu, yang punya warung itu, dia intens juga berangkat ke sana katanya setelah saya kenalin gitu kan. Ya modusnya tetap sama gitu kan, ya tawasul gitu di tajuk di masjid yang di tengah hutan itu gitu kan. Terus bahkan dia sempat mengajak salah satu temannya juga yang ampe untuk keperluan ritualnya itu dia sampai menjual tanah warisannya gitu, bahkan sampai habis gitu kan. Kita semua nggak habis pikir gitu, sampai sebegitunya gitu itu orang gitu kan. Cuman kita jadi gemes aja gitu, mau ngelaporin apa nggak ada buktinya gitu kan, mau melakukan tindakan ya nggak tahu lah gitu. Cuman kejadian itu masih buat dia kayak masih tertutup aja gitu, maksudnya masih diselamatin aja gitu, padahal untuk kasus-kasusnya tuh udah banyak gitu. Atau orang-orang nggak berani melaporkan dia karena takut diguna-guna mungkin, atau orang-orang nggak berani melaporkan dia tuh karena malu mungkin kan, hina karena udah ditipu oleh hal-hal seperti itu mungkin. Jadi orang-orang lebih banyak tertutup gitu, tidak terbuka untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, kalau yang ceritanya teman saya yang punya toko itu, punya warung itu gitu kan, dia udah lumayan berumur dan udah udah pengen menikah lah kan. Saat itu tuh tiba-tiba katanya diantar nih sama teman saya yang sampai jual warisan itu, yang sampai ludes itu. Diantar datang ke si AA, katanya, saya pengen nikah nih, belum dapet cewek sampai sekarang. Tuh gampang, itu mah paling mudah, bab mahabah mah katanya. Wah, dengan mulut manisnya katanya seperti itu. Lalu tiba-tiba dia bilang gini aja, kalau kamu mau saya pasingin kamu bukan susuk tapi ini namanya katanya. Kalau susuk mah kan nggak boleh katanya, nanti kalau kebawa mati kan jadi bla 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 lah. Kita tahu kan sejarah susuk itu dan cerita-cerita susuk itu seperti apa gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mendengar di kisah-kisah atau di podcast lain, di channel lain gitu kan. Nah, kemudian si A mau pasangin ke kamu itu air mani gajah katanya. Dia bilangnya gitu. Lah, ada lagi katanya pelet jenis air mani gajah, ada, itu juga sama ditanam di tubuh katanya. Ini cuman harus dibeli nih, harganya sekitar sekian gitu katanya. Kalau kata teman saya waktu itu ketika tahun 2009 harganya aja 3 juta dulu gitu kan. Kalau nggak salah dolar aja masih 9.800 deh waktu itu, ya sekitaran gitu kan. Kebayang dong harganya, nilainya dengan 3 juta rupiah. Nah, singkat cerita, teman saya yang punya warung ini dipasang lah gitu si mani gajah itu di area mukanya gitu. Kalau dari versi penuturan dia sih, si mani gajah itu bentuknya udah kristal gitu, dan dipasangnya itu harus pakai paku emas katanya. Nah, singkat cerita dipasang ritual, tapi setelah ritual itu ternyata ada syaratnya juga yang nggak boleh dipantang katanya. Kamu itu katanya kalau merokok, si rokoknya tuh jangan dimatiin dengan cara ditekan katanya, harus dilempar aja katanya. Pokoknya yang ditekan di asbak atau di tempat sampah itu nggak boleh katanya. Terus yang kedua, kalau mau nganter orang yang meninggal itu sampai makam jangan sampai keduluan sama jenazah katanya. Usahain kamu tuh harus lebih dulu datang dari jenazah katanya gitu. Terus yang ketiga apa gitu, saya lupa gitu waktu itu, diceritain tuh karena udah lama gitu kan. Ya pokoknya teman saya melakukanlah ritual yang disuruh si A itu gitu kan. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Dari 2009 sampai sekarang 2024 dia belum menikah. Ya seperti itulah kira-kira. Dan yang salah satu cerita mujurnya lagi, teman saya itu bawa temennya lagi gitu untuk berguru ke si A. Kebetulan temennya itu dari keturunan Chinese dan pengusaha. Nah, tahu sendiri kan udah Chinese pengusaha, otomatis kan cuannya banyak tuh gitu kan. Nah, si A kan makin kayak makin ngelihat sinyal-sinyal, duit nih gitu kan.
Oh saya nggak tahu nih tentang kisah selanjutnya, cuma sempat mendengar kabar si AA itu rumahnya sampai selesai itu karena disupport oleh teman saya yang Cina itu gitu kan. Dia punya bisnis juga di aluminium gitu kan, terus dia sampai kenalkan juga gitu kan ke saudara-saudaranya yang lain gitu kan. Bahkan saudaranya tuh ada yang salah satu tokonya nggak laku, terus minta tolong ke si AA katanya untuk gimana caranya biar rumah tangganya baik-baik aja sama tokonya laku gitulah kalau dari permintaannya si teman saya yang Cina itu gitu kan. Lalu singkat cerita adalah ritual. Setelah ritual itu harus beli paku bumi katanya. Ya paku bumi katanya. Kalau teman-teman belum tahu paku bumi ya bisa browsing lah di Google seperti apa gitu kan penampakan paku bumi itu kan. Lalu diadakanlah ritual gitu kan. Cuman saya sempat aneh juga gitu. Maaf ya, ini saya bukan rasis atau bukan sara, tapi apakah bahasanya masuk gitu dari Cina sama kita yang muslim gitu, dengan ritual itu ada koneksi gitu. Saya sempat jadi lucu-lucuan aja gitu, maksud takutnya salah password atau salah server gitu sehingga nggak connect atau apa. Itu sempat jadi bahan candaan kita gitu juga gitu kan saat itu. Nah singkat cerita diadainlah ritual itu, harus beli paku bumi senilai 7 juta. Nah, udah dipasang lah di rumahnya. Nah, singkat cerita udahlah kelar masalah itu. Nah karena sedang bulan madu nih, bulan madu dalam tanda kutip ya, hubungan baik si AA dengan teman saya yang Cina ini gitu, sampai diajak ke Bangka, ke rumah orang tuanya katanya, minta kita ritual di sana katanya. Di sana kan di Bangka ya, saya nggak tahu sih apa yang ada di kepala teman saya yang Cina ini gitu kan. Dia tuh demen banget gitu untuk menyimpan barang-barang klinik gitu. Nah singkat cerita si AA itu diajak ritual tuh di rumahnya, dan yang heran katanya sampai malam ritualnya itu dijalanin malam-malam. Kata si AA di rumahnya si teman saya yang Chinese ini ada benda pusaka di rumahnya. Nah, akhirnya mereka melakukan ritual malam-malam di sebuah ruangan gelap. Ya begitulah seperti modus sebelumnya gitu kan. Harus beli persyaratan ini persyaratan itu, lalu penuhilah. Yang teman saya Chinese ini kan duitnya tebal gitu kan, jadi untuk beli hal seperti itu bukan masalah gitu. Dan yang anehnya katanya di ruangan gelap itu setelah ritual dan bener gitu si AA bisa narik benda pusaka. Cuman yang jadi pertanyaannya kenapa harus gelap-gelapan katanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun toh si AA bawa benda pusaka itu dari Pulau Jawa ini ke Belitung, ke Bangka Belitung tempatnya si teman saya yang Chinese ini, harusnya di bandara kedeteksi dong. Karena katanya si benda pusaka ini yang bentuknya keris ini di bandara itu kedeteksi sama mesin scannernya, mesin scannya katanya. Kok bisa lolos gitunya, itu wallahu alam lah gitu kan. Cuman akhirnya setelah kejadiannya kita runtutin nih kemarin ketika habis pengajian 40 harian papa saya, kita semua tuh sempat berkumpul dan ngobrol bareng nih. Akhirnya kita obrol menyerempet ke sana gitu. Akhirnya kita tuh satu sama lain tuh kayak mengakui gitu bahwa kita tuh anjir lah ini ketipu lah ya. Cuman secara tidak langsung kita tuh mengutarakan itu gitu kan. Cuman setelah ditelusuri dari cerita si A, si B, si C yang berurusan dengan si A ini, modusnya tuh pasti sama, nggak jauh dari hal seperti itu, dan polanya tuh pasti sama gitu. Dan outputnya tuh pasti sama, rumahnya jadi tambah bagus gitu kan. Tapi maaf ya teman-teman, saya bukan berarti takutnya jadi malah menjelekan orang-orang yang emang tulus gitu membantu untuk hal spiritual. Enggak, ini cuman saya kebetulan aja ditemukan dengan orang yang mengaku dirinya guru spiritual, bisa memahami hal gaib, namun akhirnya ya jadi seperti itu katanya. Ya tertipu lah intinya tuh gitu kan, dengan dijadikan modus gitu kan. Dan hebatnya itu sampai sekarang pun ketika udah banyak korban, mereka tuh nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani bicara gitu. Dan si A pun sekarang masih hidup bebas aja gitu, dan tidak merasa bersalah gitu telah melakukan itu gitu. Yang saya herannya kok nggak ada yang berani gitu kan. Tapi saya bersendiri emang nggak ada berani sih gitu kan, cuman kok masih ada gitu kan. Ya saya harap sih
teman-teman di sini, teman-teman sobat ngobrol semua, nggak ada yang terjerumus kepada hal-hal seperti itu gitu kan. Itu mah yang terjadi saat itu ya murni aja kebodohan kita gitu kan, yang tidak tahu memilih kaidah untuk memilih guru itu seperti apa gitu. Padahal di Islam sendiri udah diajarkan kaidah-kaidah untuk memilih guru itu dari sisi ilmunya seperti apa, dari ininya seperti apa. Ya mungkin kalau namanya orang ya, mungkin saat itu kakak saya sedang kalut atau apa gitu, ditemukan dengan hal-hal seperti ini, atau ada doanya yang gak lurus lah sehingga dapat ujiannya seperti ini gitu kan, walau alam gitu kan. Semoga kisah dari saya ini bisa dijadikan untuk pelajaran untuk teman-teman agar lebih berhati-hati gitu kan, agar tidak tertipu gitu kan. Apalagi teman saya tadi sampai warisannya habis kan, teman-teman mungkin tahu sendiri kan, untuk sebuah warisan kan biasanya nggak ada yang sedikit kan nilainya gitu, ini sampai habis gitu. Cuman saya mau mengajak teman-teman saya yang memberikan kesaksian gitu yang terjadi ketika dulu sering berguru ke si A itu kayak malu gitu. Dan akhirnya sampai sekarang saya belum mendapatkan narasumber satupun yang mau on cam di channel ini gitu kan. Ya mudah-mudahan sobat ngobrol semua ada yang mau berbagi nih kisah di channel saya ini. Saya tunggu kisahnya, boleh berupa voice note, recording, atau video rekaman footage sendiri lah gitu, nanti saya tayangkan di channel saya ini. Oke teman-teman, mungkin untuk kisah kali ini seperti itu. Apabila ada kisah-kisah saya yang bisa ingat lagi tentang guru spiritual ini, saya bakalan coba untuk untuk ceritakan di episode selanjutnya. Oke teman-teman, makasih udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.